Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada video kali ini kami akan menyajikan dua informasi penting, yakni yang pertama adalah terkait Pertek BKN dan anggaran yang sebenarnya sudah aman, tetapi kenapa SK masih belum diserahkan. Dan yang kedua ada kabar penting untuk rekan-rekan guru agama. Untuk informasi lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini kami ada dua berita terkait penetapan NIP 3K dan Pertek BKN serta tentang informasi guru agama ya Bapak Ibu. Nanti kita akan cek satu persatu. Yang pertama terkait NIP 3K dan Pertek BKN yang sudah terbit sebenarnya, anggaran juga aman. Kenapa SK tetap belum diberikan? Informasi di sini kami lansir dari jpn.com bahwa sebanyak 1.313 guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 masih cemas. Hingga akhir April ini, SK P3K belum terbit, padahal semua persyaratan sudah dipenuhi. Ini ada apa ya? Belum terbit, padahal NIP 3K dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara atau kita kenal dengan Pertek BKN sudah terbit. Demikian kata Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar, yakni Sri Haryati kepada JPNN. Sri mengaku sudah menanyakan kepada Badan Kepegawaian Negara, yakni BKD, apakah anggaran yang menyebabkan SK P3K belum diserahkan. Namun oleh BKD disampaikan anggaran sudah aman. Jawaban BKD itu makin membuat Sri bingung. Jika semua sudah aman, apalagi kendala karena daerah lain malah sudah menyerahkan. Kabupaten Tuban saja sudah menerbitkan SK P3K, padahal usulannya belakangan, ucapnya. Lalu ternyata Sri melihat semuanya ada pada keputusan kepala daerah. Jika kepala daerahnya berpihak kepada honorer, maka prosesnya akan dipercepat. Sebaliknya, bila honorer hanya prioritas kedua, maka proses yang sebenarnya bisa cepat dibuat lama. Jadi Bapak Ibu, terkait penyerahan SK yang memang sampai saat ini masih lambat, meskipun kita lihat di beberapa daerah sudah mulai penyerahan SK, mereka mengejar untuk SPMT bulan Mei, tapi masih banyak sekali rekan-rekan yang berada di beberapa wilayah yang sampai saat ini belum ada penyerahan SK. Di samping kita menyadari bahwa keterlambatan penyerahan SK itu karena Pemda ataupun pemerintah daerah menghindari pembayaran THR rekan-rekan semua, namun ternyata juga ada sisi lain, yakni kepala daerah yang sebenarnya tidak begitu proaktif ataupun tidak begitu berpihak kepada honorer. Sehingga prosesnya menjadi lama, karena honorer dianggap sebagai prioritas kedua. Sri melanjutkan, kami sudah jengah sebenarnya karena kawan-kawan di wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Blitar semua sudah terima SK dan siap-siap terima tunjangan hari raya. Sri sangat berharap mereka bisa mendapatkan hak-haknya sebagai P3K bulan ini juga. Mereka juga mengikhlaskan tidak ada rapalan gaji sampai dengan Maret 2022, asalkan mereka bisa menerima SK. Namun untuk bulan April mereka sangat berharap karena tidak mendapatkan gaji lagi. Ya mudah-mudahan sebelum Mei sudah selesai semua. Ya benar sekali Bapak Ibu, sekarang sudah tanggal 25 April dan kebanyakan kita lihat ya untuk mengejar SPMT di tanggal 1 Mei, beberapa daerah sebenarnya sudah mulai menyerahkan SK untuk hari ini, besok dan lusa. Meskipun waktunya sangat mepet menjelang Lebaran, tetapi itu dilakukan oleh Pemda yang memang peduli kepada proses pengangkatan seleksi P3K ini. Ya, namun kita dapat memprediksi bahwa kabar baik itu bakal datang juga nanti setelah Lebaran. Lalu kabar kedua Bapak Ibu, ini tentang guru agama ya Bapak Ibu. Bahwa di sini diminta menyelamatkan honorer khususnya untuk guru agama. Kemenak diminta ambil alih rekrutmen 200.000 P3K guru agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses seleksi K2 pasca 2019 yang diambil alih oleh Kemenak tahun 2021 itu berjalan sukses ya Bapak Ibu, dan bahkan mereka sudah diserahkan SK-nya per tanggal 1 April 2021, maksudnya 2022, dan bahkan mereka semua mendapatkan rapalan dan THR. Nah itu enaknya. Oleh karena itu melihat kesuksesan Kemenak mengelola pengangkatan proses honorer ini, maka diminta kepada Kemenak untuk kembali pada seleksi tahap 3 atau tahun 2022 ini mengambil alih proses rekrutmen guru agama, meskipun itu mungkin berada di wilayah Kementerian Pendidikan atau di sekolah negeri. Di sini disampaikan bahwa Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam atau DPP Akbai, Mahnan Marbawi, mendorong Kementerian Agama atau Kemenak RI
untuk mengelola langsung rekrutmen 200.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 3, yakni untuk tahun 2022. Menurut dia, akan lebih baik rekrutmen P3K guru agama dikelola langsung oleh Kemenak sehingga proses pengangkatannya menjadi cepat. Dia mencontohkan rekrutmen P3K guru tahap 1 dan 2 yang di bawah Kemendikbud hingga kini masih menjadi polemik karena banyak daerah yang belum mengangkat secara resmi. Mengapa hal itu terjadi? Menurut Ketua AKPAI ini bahwa Pemda merasa proses pengangkatan seleksi P3K ini tidak melibatkan Pemda. Akhirnya yang rugi guru honorer juga. Makanya kami berharap Kemenak yang melaksanakan rekrutmen pendidikan guru agama sehingga prosesnya lebih cepat, kata Mahnan Narbawi kepada JPNN. Narbawi menambahkan bahwa DPP AKPAI mendorong Kemenak confident untuk mengelola pengadaan 200.000 P3K atau P3K guru pendidikan agama. Menurut dia, kejelasan pengelolaan rekrutmen P3K guru agama oleh Kemenak sekaligus menjawab keraguan pengusulan tenaga pendidik oleh pemerintah daerah. Ya, ini benar sekali karena memang prosesnya nampaknya sangat lambat. Di samping itu, proses pengangkatan guru agama yang memang formasinya sangat minim ya tahun lalu, itu menyebabkan banyak keluhan yang datang dari guru agama. Ya, sebagaimana dijelaskan sini bahwa selama ini banyak daerah yang tidak mengusulkan formasi untuk guru pendidikan agama kepada pemerintah pusat dikarenakan keraguan dan ketidakjelasan sumber dana alokasi P3K guru agama setelah nanti diangkat. Ketika ada kejelasan pengelolaan rekrutmen P3K untuk pendidikan guru agama oleh Kemenak, maka dengan sendirinya alokasi anggaran harus didukung dan berada di Kemenak. Jadi syaratnya begitu Bapak Ibu ya. Untuk diangkat guru-guru agama ini di bawah Kemenak, maka anggarannya harus diplot melalui dana Kemenak ya, tidak lagi kepada Pemda melalui dana DAU. Ya, sebenarnya itu solusi ya Bapak Ibu, namun nanti kita akan lihat apakah nanti guru agama yang selama ini bekerja di sekolah negeri apabila direkrut oleh Kemenak itu dapat tetap bertugas di sekolah negeri. Nah, itu tentu saja nanti akan ada informasi ataupun perkembangan terbaru. Demikian Bapak Ibu, dua informasi yang penting terkait penetapan NIP 3K yang sepertinya sampai saat ini masih tertunda walaupun sudah memasuki akhir di bulan April. Dan informasi kedua terkait solusi untuk pengangkatan P3K guru-guru agama. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.